lagi dengan Kak Vita, Tante Emma, dan Kriwil dalam ibadah sekolah minggu di udara. Apa kabarnya kalian semua? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Wah, masih lupa kayaknya, sekali lagi ya. Apa kabarnya kalian semua? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, gitu dong, mantap. Berarti kalian semua sudah siap ya? Yuk, kalau sudah siap, kita mau mulai ibadah kita. Kita akan mulai di dalam doa ya. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini, untuk penyertaan Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan, untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami mau memuji Engkau, mau memuliakan namamu, mau menyenangkan hatimu, kami mau bersuka cita, bersorak-sorai buat Tuhan, dan kami juga mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan Tante Emma dengan baik. Tolong kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami mau melakukannya di dalam hidup kami setiap harinya. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, boleh dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang jadi pahlawan kecil? Kriwil. Nah, adik-adik juga semua pahlawan kecil, ya kan? Walaupun masih kecil, tapi adik-adik bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Nah, kalau pahlawan kecil punya panglima, siapa panglima kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pastinya. Nah, adik-adik, kita menyanyikan pujian ini dengan semangat ya nyanyinya. Aku pahlawan kecil. Ayo Kak. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang berani lawan? Saya nggak ada lawan. Masih semangat muji Tuhan ya adik-adik? Ya. Kita mau nyanyi kecil-kecil badanku kecil. Ingat ya lagu ini ya? Iya. Iya. Ayo kita nyanyi Kak. Kecil badanku kecil, biar kecil pembawa damai, bawa damai kemana-mana, sampai ke ujung dunia. Kecil-kecil badanku kecil Kak. Kecil-kecil badanku kecil, biar kecil pembawa damai, bawa damai kemana-mana, sampai ke ujung dunia. Kecil, tapi ku disayang Tuhan. Kecil, tapi ku dipilih Tuhan. Kecil, tapi ku disayang Tuhan. Kecil, tapi ku dipilih Tuhan. Walaupun kecil, kita disayang Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau saksikan dulu teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan. Saksikan ya.
14 ayat 2b. Sebab aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2b. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. John 14 verse 2b. I am going to heaven to prepare a place for you. A place for you. 14 ayat 2b. Sebab aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Matius 28 ayat 19b. Jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19b. Jadikanlah semua bangsa muridku. 28 ayat 19. Karena itu pergilah ke dia. Jadikannya semua bangsa muridku. Dan baptislah bagi dia. Mereka diikat dalam Matius 28 ayat 19b. Jadikanlah semua bangsa muridku. Luke 11 verse 13b. Your Father in heaven will give the Holy Spirit to those who ask Him. Lukas 11 ayat 13b. Bapamu yang di sorga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. 13b. Bapamu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas 11 ayat 13b. Bapakmu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Proverbs 28 verse 13. Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Wah, keren banget ya Tante. Iya, keren banget. Keren. Hebat semua teman-teman kita. Hah? Oh, oke. Wah, keren banget ya teman-teman kita ya Tante. Keren banget. Luar biasa. Oke, silakan Tante Emma. Iya. Selamat pagi adik-adik. Pasti semua sudah siap untuk mendengarkan cerita. Tadi kita sudah nyanyi kecil-kecil, badanku kecil. Iya. Tapi walaupun badanku kecil, aku disayang Tuhan ya. Nah, judul dari cerita hari ini adalah Little But Mighty. Wow, keren. Kecil tapi Luar luar biasa. biasa. Nah, siapa itu kecil dan luar biasa? Nah, perhatikan ya adik-adik semua, simak baik-baik cerita yang akan Tante ceritakan pada hari ini.
Nah, Tante akan cerita tentang seorang pemuda, anak muda yang bernama Gideon. Gideon adalah seorang Israel yang mengasihi Tuhan. Tapi waktu itu Gideon hidup pada saat bangsa Israel mengalami masa-masa yang sulit. Karena musuh-musuh mereka datang dan menghabiskan hasil pertanian mereka. Juga ternak-ternak, binatang-binatang peliharaan mereka dicuri, dirampas sama mereka. Jadi orang Israel jadi ketakutan. Mereka sembunyi di gua-gua, di gunung-gunung agar tidak dibunuh oleh musuh-musuh mereka. Nah, musuh-musuh bangsa Israel adalah orang Midian, orang Amalek, orang Filistin, dan banyak juga musuh ya. Nah, tapi dalam cerita hari ini musuh mereka yang harus mereka lawan adalah orang-orang Midian. Tante, tapi mengapa bangsa Israel bisa mengalami masa-masa yang sulit ya? Nah, pertanyaan yang bagus sekali, Kriwil. Karena bangsa Israel tidak taat kepada Allah. Mereka ikut menyembah patung-patung, berhala-berhala orang-orang kafir. Jadi Tuhan menjadi marah sama mereka. Akhirnya Tuhan mengizinkan musuh-musuh mereka datang untuk menekan mereka, membuat susah kepada orang Israel. Wah, Tante, berapa lama ya bangsa Israel itu Cukup mengalami lama juga. masa yang sulit? 7 Tante? tahun. 7 tahun. Ya. Jadi orang-orang Midian itu datang menghancurkan tanaman-tanaman gandum dari orang Israel, juga ternak-ternak mereka diambil. Nah, jadi bangsa Israel mengalami masa yang sulit. Nah, setelah mereka mengalami masa yang sulit, barulah mereka berseru kepada Tuhan. Nah, mereka berdoa, Tuhan, kirimlah seorang untuk mengusir ini orang Midian yang datang mengganggu kami. Wah, kira-kira Tuhan mendengar enggak doanya bangsa itu Israel? dia. Ternyata Tuhan yang disembah oleh orang Israel sama dengan Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang penuh kasih sayang. Jadi waktu mereka berdoa minta tolong, Tuhan menolong, mendengar doa mereka. Jadi Tuhan mengirim seorang nabi. Nabi itu datang dan berkata kepada bangsa Israel, "Hei bangsa Israel, Tuhan kan sudah berbuat baik kepada kalian, sudah mengeluarkan kalian dari Mesir, dan sekarang kalian orang Israel sudah berdiam di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Tapi karena kamu tidak taat kepadaku, tidak taat kepada perintah-perintahku, maka aku mengizinkan musuh-musuh itu datang untuk menekan kalian. Oleh sebab itu, bertobat dari jalan-jalanmu yang salah. Dan aku Tuhan akan membebaskan kalian dari tangan musuh-musuhmu." Wah, Tuhan tuh sebenarnya masih baik banget ya Tante. Baik, benar Dia masih sekali. sayang sama bangsa Israel. Ya, betul sekali. Nah, waktu bangsa Israel bertobat dari kesalahan mereka dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni mereka dan memberi mereka pertolongan yang mereka butuhkan. Nah, satu hari Gideon yang tadi pemuda yang masih muda itu, dia sedang bekerja dengan gandum yang baru dia panen. Tapi dia kerja di tempat yang tersembunyi supaya takut ya, musuh-musuhnya tidak mengetahui bahwa dia ada di situ. Jadi sementara dia bekerja, tiba-tiba Kenapa? ada malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Dan malaikat itu berkata kepada Gideon, "Tuhan menyertai kamu, hai pahlawan yang gagah perkasa." Wow, keren. Gideon. Mendengar ucapan malaikat itu,
Gideon menjawab kepada malaikat, "Ah Tuhan, kalau Engkau menyertai kami, mengapa musuh kami datang menindas kami, membuat kami susah dan kami menderita? Kan Tuhan yang sudah melepaskan kami dari Mesir dan membawa kami ke tanah ini. Tapi musuh-musuh kami sudah datang dan mengambil ternak-ternak kami dan menghabiskan tanaman-tanaman gandum kami. Bahan makanan. Lalu sekarang bagaimana? Siapa yang bisa menolong kami?" Lalu malaikat Tuhan itu berkata, "Sekarang aku mengutus engkau, Gideon, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari musuh mereka, yaitu orang Midian." Wow. Mendengar itu, Iya. Gideon menjawab malaikat Tuhan, "Tuhan, aku ini masih muda. Iya, masih muda ya Tante. Bagaimana aku bisa menyelamatkan Israel dari musuh-musuh yang begitu besar dan banyak? Aku juga nggak punya tentara. Bagaimana aku bisa melawan mereka?" Lalu malaikat Tuhan itu berkata kepada Gideon, "Aku sendiri yang akan menyertai engkau dan engkau akan memukul habis orang-orang Midian." Wow, luar biasa Iya. Tante. Kalau Tuhan yang menyertai, siapa yang bisa melawan? Benar sekali, Melawan Kriwi. Kriwi. Iya. Terus Tante, apa reaksi Gideon selanjutnya? Nah, lalu waktu Gideon mendengar itu, Gideon bilang, "Jangan pergi dulu ya Tuhan. Saya mau pergi dulu ke kemah saya, ke rumah saya, menyiapkan makanan. Jadi jangan pergi dulu." Jadi malaikat Tuhan itu tunggu sampai Gideon kembali bawa makanan kepadanya. Lalu malaikat Tuhan berkata, "Taruh makananmu itu di atas batu ini." Jadi setelah Gideon meletakkan makanan di atas batu itu, lalu Tuhan mencucukkan tongkatnya ke atas makanan itu dan membakar habis makanan itu. Api keluar ya dari batu, membakar habis makanan itu. Lalu malaikat Tuhan itu hilang dari pemandangan Gideon. Nah, melihat itu Gideon yakin bahwa Tuhan sudah datang mengunjungi dia. Jadi dia mendirikan mezbah di tempat itu dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Nah, lalu pada malam hari waktu Gideon sedang tidur, Tuhan datang dan berkata kepada Gideon, "Gideon, engkau harus menghancurkan mezbah berhala yang dibangun, yang didirikan ayahmu." Waduh, pasti ayahnya bakalan marah sama Gideon. Bener. Terus apa Gideon mau melakukannya Tante? Ternyata Gideon lebih taat kepada Tuhan. Wow. Jadi Gideon mau melakukannya tapi nggak berani di siang hari. Pada waktu malam hari. Dia panggil 10 orang teman-temannya. Lalu mereka datang ke kuil berhala itu dan merusakkan kuil berhala itu. Pada pagi hari, waktu rakyat penduduk di situ bangun, mereka lihat, loh kok berhala kita sudah dihancurkan oleh siapa ini? Akhirnya ketahuan, oh Gideon. Lalu mereka bilang, di mana itu Gideon? Gideon harus mati. Waduh, dibunuh ya Tante? Iya, tapi Mereka harus membunuh Gideon. Tapi keren Tante, Gideon lebih taat kepada Tuhan. Iya pasti. Dan Tuhan pasti melindungi Gideon. Benar Tante. sekali, benar sekali. Tuhan menyertai Gideon. Sehingga rakyat itu nggak berani bikin apa-apa sama Gideon. Nah, lalu Gideon merasa belum pas ya, belum yakin benar-benar kalau Tuhan mau memakai dia untuk mengalahkan orang Midian. Jadi Gideon berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau minta tanda dari Tuhan." Minta tanda lagi. Mau minta tanda. Aku mau menaruh guntingan dari bulu domba
pekerjaanku di halaman situ. Lalu aku minta supaya bulu domba ini pada paginya penuh dengan air. Basah karena air. Sedangkan tanah di sekitarnya kering. Gimana cara ya? Kira-kira Tuhan dengar nggak? Iya. Kira-kira Tuhan jawab nggak? Tapi Dia berani-berani juga. iya berani juga dia minta berani tanda dari juga tuh Tuhan. Gideon. Berani juga dia minta tanda ya. Mm-mm. Ternyata Tuhan mengabulkan loh Wow. permintaannya Gideon. Jadi waktu pagi Gideon bangun dia lihat, oh benar lembaran Lembaran bulu domba. bulu domba itu basah, sedang tanah di sekitarnya kering. Kering. Lalu dia coba Peras. peras Kayak ini baju. kulit Domba. itu, ada satu cangkir penuh air. Wah, dapat air. Gideon ini masih belum puas. Oh, belum puas. Dia minta lagi, Tuhan, boleh nggak saya minta satu tanda lagi? Kali ini saya minta supaya lembar bulu domba itu kering, tapi tanah di sekitarnya basah. Oh, kebalikannya. Iya, kebalikannya. Kira-kira Tuhan jawab nggak Tante? Iya tuh. Permintaan Gideon. Tuhan begitu penuh kasih kepada Gideon, sehingga Tuhan menjawab. Jadi waktu bangun pagi dia lihat benar itu lembaran kulit bulu domba itu kering. Sedangkan yang di Tanah tanah sekitarnya? basah seperti habis hujan lebat begitu. Wah, kok bisa ya? Nah, Keren waktu Tuhan. Gideon melihat itu, langsung Gideon yakin bahwa Tuhanlah yang sudah menyuruh dia untuk pergi melawan orang-orang Midian. Nah, Keren. jadi pelajaran untuk kita hari ini apa ya? Apa Nah. ya Tante? Walaupun kita masih kecil, adik-adik masih kecil, Iya. ya. Tapi kalau Tuhan suruh adik-adik melakukan sesuatu, lakukan. Nggak usah takut. Karena kalau Tuhan menyertai kita, pasti kita bisa melakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan. Ya, amin. Ingat judul dari cerita kita apa tadi? Ayo, Little little but but mighty. Walaupun kecil tapi Luar luar biasa. biasa. Nah, adik-adik juga walaupun masih kecil dan sangat muda, adik-adik juga bisa dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar seperti lagu yang kita nyanyikan Iya, tadi. betul. Jadi adik-adik nggak usah takut. Jangan berkata, aku masih kecil Tuhan. Aku nggak bisa Atau apa-apa. aku nggak bisa. Atau aku harus belajar kurang. Aku nggak pede rasanya. Jangan begitu. Kalau adik-adik tahu Tuhan yang menyuruh, Tuhan pasti menyertai dan pasti Tuhan akan memberkati. Yes, amin. Terus? Nah, itu Tante. Kriwil kan little but mighty. Yes. Ya. Walaupun kecil tapi luar biasa. Tapi apa yang bisa Kriwil dan teman-teman lakukan, Tante? Ya. Apa kira-kira yang adik-adik semua bisa lakukan? Nah, kalau adik-adik sakit atau kalau teman-temanmu sakit, jangan khawatir. Adik-adik berdoa pada Tuhan. Kan Tuhan bilang, akulah Tuhan penyembuhmu. Amin. Nah, jadi berdoa, pasti Tuhan akan tolong. Harus berani berdoa ya Tante. Jadi adik-adik bisa berdoa. Iya. Nggak usah berdoa yang panjang-panjang. Iya, Singkat yang gampang saja. aja. Tuhan Yesus, saya datang mohon Tuhan beri Sembuhkan. kesembuhan kepada yang sakit. Nah, begitu kan? Iya. Pasti waktu adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab, orang yang sakit itu Amin. akan disembuhkan. Amin. Ya, jadi jangan malu, jangan takut karena Tuhan menyertai adik-adik waktu adik-adik berdoa dan mohon kesembuhan. Oke? Oke, oh gitu, oke. Nah Tante, kita mau lihat video aktivitas dari teman-teman kita. Pasti bagus-bagus Bagus-bagus deh. ya? Iya, kita lihat sama-sama ya.
Dua murid Yesus yang berjalan ke Emos. Maria Magdalena. Thomas. Simon, Petrus, Thomas, Natalena, dan lain-lainnya murid-murid Yesus. Keren. Iya. Nah, hari ini kita mau hafalkan ayat hafalan. Iya. Dari Hakim-Hakim 6 ayat ayat 16a. Akulah Tuhan yang menyertai engkau. Sekali lagi Kriwil. Oke, Hakim-Hakim 6 ayat ayat 16a. Akulah Tuhan yang menyertai engkau. Nah, Tante coba meringkas ayat ini agar bisa lebih jelas dimengerti oleh adik-adik semua. Oke, sekarang kita mau menyanyi pujian
Mata Yang kecil ini. pernah kita Iya. nyanyikan lagu ini. Kalau Iya. adik-adik masih ingat, ikut bernyanyi sama-sama Iya, dengan harus dong. kami kakak-kakak dan juga dengan tante di acara sekolah minggu ini. Oke? Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi Kak, mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Amin. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya padanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang sesuai dengan cerita yang sudah kami dengar. Walaupun kami masih kecil, Tuhan tetap mengasihi kami. Dan Tuhan akan menyertai kami waktu Engkau menyuruh kami melakukan hal-hal yang besar. Tuhan Yesus, kami ingin dipakai oleh Tuhan. Kami ingin Tuhan menyertai kami. Sehingga waktu kami berdoa bagi orang sakit itu akan sembuh. Amin. Karena Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami juga bisa melakukan hal-hal yang besar yang lain. Menolong mereka yang susah. Menolong mereka yang dalam keperluan. Tuhan, tolonglah kami walaupun kami masih kecil. Tapi Tuhan bisa memakai kami menjadi alat dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong juga kepada orang tua kami dan juga tolong dalam studi kami. Agar kami juga bisa berhasil dalam studi kami, mencapai hasil yang terbaik dalam studi ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday, adik-adik. God bless you. Bye-bye.